Yo, what's up guys? Welcome back di channel. Oke guys, welcome back to my channel YouTube. Keren di jiwa, awok 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 awok. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca gitu ya kan. Ini adalah lanjutan dari live streaming saya yang kemarin. Yang dimana kan seperti yang kalian lihat di live streaming saya sebelumnya, saya bermain game Clash of Clans ini hanya 8 menitan. Dan kalian pasti bertanya kenapa demikian. Ya karena saya hanya bermain ya sekitaran 8 menit karena ya rumah itu ataupun di rumah saya itu orang tua itu lagi keluar dan baru saja 8 menit itu saya live streaming gitu di YouTube. Orang tua sudah pulang, jadi ya saya end langsung karena ya malu gitu didengar oleh orang tua kalau saya lagi ngebuat konten gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan di sini berapapun durasinya saya akan tetap buat. Dan oke, langsung saja di sini saya akan melanjutkan live streaming saya yang kemarin. Tapi bagi kalian yang menontonnya di YouTube, pasti ini akan menjadi video replay gitu dari saya live streaming di TikTok tentunya ya. Dan selamat datang buat kalian yang sudah menonton, selamat datang sudah menonton live streaming saya di TikTok, dan selamat datang juga kepada kalian yang menonton di YouTube video replaynya. Dan kita langsung saja masuk ke dalam videonya, kita langsung mulai saja. Di sini saya masuk ke clan viewers saya gitu. Yang dimana di sini sudah hari ketiga clan ini war CWL gitu ya kan. Dan di sini kita bisa lihat di sini sudah 2 kali kalah dan 1 kali menang. Dan tentu ya saya di sini tidak diikutkan war, nggak tahu kenapa ya wes lah. Dan di sini saya lihat ada banner-banner yang cantik gitu di sini, ada di atas sini ya kan. Karena yang bisa lihat ini. Di sini nanti saya akan coba bahas ya di next konten, kalau ada waktu gitu nanti saya akan bahas. Oke, di sini langsung saja kita mulai saja untuk menyerangnya ya. Biar nggak kayak kemarin hanya 8 menitan ya kan. Hanya 8 menitan. Dan oke, di sini masih sesuai saya salah. Salah akun guys. Salah skin. Di sini saya tetap masih memakai kombinasi yang sudah saya rekomendasikan kepada kalian. Ya kan? Saya sudah rekomendasikan kepada kalian terkait dengan ini chat global, nanti aja saya bahas ya kan. Saya sudah membahas tentang ini ya kan. Saya ganti aja ini. Kita ganti ini. Oke. Saya sudah membahas di video atau konten saya yang sebelumnya tentang pasukan ini. Kalau kalian penasaran terkait dengan pasukan ini, bisa kalian cek aja video bukan video live streaming sih, video saya di YouTube saya gitu. Saya di situ sudah membahas tuntas strategi penyerangannya, pemilihan troops gitu ataupun spell, dan alasan dibalik saya memilih pasukan elektro ini, naga elektro ini, dan dibarengi dengan fireball itu kenapa, dan saya memakai spellnya itu kenapa harus ini dan itu dan sebagainya. Bisa kalian cek aja di YouTube saya, di video saya gitu di YouTube. Nanti di sana banyak sekali penjelasan yang akan kalian dengarkan, dan mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk ngedengarinya, karena di situ saya sudah panjang lebar saya menjelaskannya. Dan di sini hanya penerusannya saja saya dari konten saya sebelumnya ya kan. Nah, ini agak nih. Kita ambil ini aja ya. Di sini sesuai penjelasan saya tentukan dulu arahnya. Oke, di sini lepas, kita sudah menentukan arahnya. Oke, tunggu, itu ada 1, berarti 1 2 3 4. Oke, mudah-mudahan enggak meleset ya. Oke, di situ pas kena sesuai yang saya mau.
Oke, hancur ya teman-teman ya. Oke, di sini satu baru kita lepasin di sini. Oke ya, sesuai dengan yang saya mau. Oke, ini kita di sini aja deh biar dia fokus ke tengah. Iya kan, kita nyalakan saja ability dari Barbarian King-nya gitu ya kan, supaya lebih hot gitu, lebih panas di dalam ya kan. Oke. Dan oh ya, dari penyerangan ini saya dapat kesimpulan yang jelas ya, yang mana Electronic Dragon ini bukanlah seekor naga hama atau seekor pasukan hama ya guys. Karena dengan adanya elektro ini, apalagi sudah ada tingkatan-tingkatannya, kita diberikan apa ya, diberikan kombinasi udara yang lebih overpower gitulah saat ini ya. Karena untuk kombinasi udara, troops udara gitu masih dipegang oleh Electro Dragon. Karena selain naga elektro ini, tidak ada lagi pasukan yang bisa menjadi tanker sekaligus penyerang gitu ya kan. Dan tanker, penyerang, dan support secara bersamaan. Kalau kalian mau bilang, bang ada itu yang apa ya, naga gitu. Nah, naga itu bisa gitu, naga itu bisa menjadi penyerang, tanker, maupun support. Akan tetapi naga itu dia memiliki kelemahan dari ketiga hal itu. Yang pertama, penyerang sudah pasti ya, dia sudah bisa menyerang dan memiliki DPS atau damage yang lumayan sakit, tapi dia masih di bawah dari Electro Dragon gitu. Sedangkan untuk tanknya, tanker gitu, sebagai tanker dia nggak bisa dikatakan sebagai tanker ya, kalah atau dua saja. Nah, karena darahnya itu sedikit guys, bisa kalian bandingkan dengan naga elektro. Kita coba ya bandingin. Naga elektro dia 6700, sedangkan naga ini hanya 6000. Jadi dia lebih rendah dari naga elektro. Nah, kalau dibilangnya apa ya, bilang wah bang, naga biasa itu lebih overpower, lebih powerful dan sebagainya ketimbang naga elektro. Nah, kalau bagi saya, sudut pandang kalian itu bagus gitu, tapi ada kekeliruan. Karena jika kalian dibandingkan dengan naga elektro itu walaupun kapasitasnya itu lebih besar daripada naga biasa sekitar 30-an, bukan sekitar 30 kapasitas, tapi dia bisa memaksimalkan ketiga kekuatan sebagai penyerang, tank, maupun support. Support di sini saya lebih condong kepada elemennya elektro gitu. Elektro di sini dia sekali menyemburkan itu dia bisa kena 2-3 bangunan gitu. Dan itu kenanya itu secara bersamaan, maksudnya enggak satu dulu baru 2, 3 baru seterusnya. Dia secara bersamaan. Dan beda halnya dengan gear yang ada di Dragon Duke. Di Dragon Duke itu saya rasa itu dia semakin jauh jangkauan yang dihancurkan atau diberikan damage oleh bangunan itu memakai gear Dragon Duke ini, maka damage-nya akan berkurang 20% kalau nggak salah ya. Bisa koreksi saya kalau salah. Dan sedangkan naga elektro ini dia nggak seperti itu, nggak ada pengurangan. Bisa kalian lihat di sini ya, tidak ada pengurangan sama sekali untuk stats apa ya, penyemburan listrik yang diberikan. Sedangkan kalau Dragon Duke, gear Dragon Duke mana itu? Kita lihatnya di sini. Kalau gear Dragon Duke itu dia ada pengurangan guys. Setiap kali dia sembur, dia jangkauannya itu akan semakin lebih itu. Nah, kalian bisa lihat di sini, memicu reaksi berantai di seluruh bangunan yang mengelilingi target adipati naga. Kerusakan listrik menurun 20% di setiap rantai. Jadi, setiap rantai itu dari satu bangunan ke bangunan yang berikut, seterusnya sampai maksimalnya itu, dia akan berkurang secara besar gitu, 20%. Tapi kalau naga yang biasa, bukan naga biasa sih, naga elektro, dia tidak akan ada pengurangan apapun. Karena di sini tidak dijelaskan bahwa dia akan penyerangan beruntun itu akan berkurang gitu. Enggak, dia tetap sama gitu. Malahan
semakin jauh listrik berantainya itu, maka semakin lebih kuat gitu. Jadi naga elektro ini bukan hama guys, bukan hama ya. Sekali lagi, naga elektro ini bukan hama ya. Jadi kalian harus pandai-pandai lah untuk menilai sesuatu. Jangan hanya mematokkan dari persepsi atau pandangan orang terkait dengan suatu hal gitu. Contohnya Dragon Electronic Dragon ini gitu ya kan. Jadi jangan kalian hanya ikut-ikutan gitu pandangan, atau benar nih apa yang dikatakan si A gitu, wah benar nih apa yang dikatakan si B. Jadi jangan kalian mengikuti pandangan mereka, kalian harus buktikan sendiri. Dan kebuktian itu jangan sampai dihasut atau dimasuki oleh pikiran-pikiran yang dari luar. Jadi kalian murni dari pikiran kalian. Penilaian itu murni dari pikiran kalian, bukan dari terkontaminasi oleh pikiran-pikiran orang yang sudah kalian dengar, sudah kalian baca, atau sudah kalian diskusikan gitu dimanapun. Jangan sampai terkontaminasi dengan mereka. Kalaupun benar ya nggak masalah gitu, kalau itu benar gitu ya kan. Tapi ya kalau masih ragu-ragu atau masih 50-50 ya jangan dulu langsung percaya gitu ya kan. Kalian buktikan sendiri, kalian terapin sendiri, dan kalian ambil kesimpulannya sendiri. Dan kesimpulan itu juga itu hanya opini pribadi kalian. Jadi tidak mutlak secara real bahwa opini kalian itu salah 100% atau benar 100%. Itu juga harus digali sampai ada pembuktiannya nyata. Misalnya contoh Supercell. Nah, kita kan ambil pembuktian naga elektro ini ya kan. Jadi kalau kita bilang naga elektro ini hama dan sebagainya, kita harus buktikan dulu, cari tahu. Setelah sudah cari tahu, sudah pembuktian segala macam, barulah kita mengambil satu tindakan yang baik itu dari Supercell. Kalau statement Supercell atau tujuan Supercell untuk menciptakan naga elektro ini supaya dia bisa menjadi hama gitu, seperti yang kalian katakan, kalau dia sudah mengatakan statement seperti itu ya berarti benar 100%. Tetapi kan selama ini tidak ada, ya kan? Jadi jangan dulu kalian bilang, wah Electronic Dragon ini hama nih, ya kan? Wah nggak baik nih kalau ada klaser yang pakai naga Electronic Dragon ini. Wah dia hanya tebar-tebar saja. Oke, benar, itu benar ya. Jadi nggak semua klaser yang memakai naga Electronic Dragon ini itu hama atau cuma mementingkan diri sendiri. Jadi dia cuma melepas di satu arah saja tanpa memikirkan strategi. Itu ada, tetapi kebanyakan orang kalau memakai naga Electronic Dragon, apalagi dia tonhalnya sudah level tinggi 16, 17, 18, apalagi sampai 18, maka dia akan berpikir ulang gitu untuk bagaimana caranya saya memakai Electronic Dragon ini benar. Bagaimana saya bisa meratakan base itu di base war misalnya 3 bintang. Nah kan, dia mesti memikirkan itu ya kan. Saya memikirkan itu, dan wah ini kayaknya sedap nih, enak nih kalau pakai naga Electronic Dragon dibarengin dengan Fireball. Jadi Fireball ini dia lepas di sini, bisa cek aja video saya, situ sudah lengkap. Nah setelah Fireball sudah kena di titik yang saya mau, barulah naga elektro dan pasukan-pasukan yang lain, hero dan sebagainya itu saya lepas di titik yang berlawanan dari titik hancurnya yang diakibatkan oleh Fireball ini gitu ya kan. Nah hal semacam itu sudah termasuk dalam pemikiran strategi, iya kan. Beda sama hal dengan orang yang misalnya hanya tebar saja begitu ya kan. Tapi walaupun dia tebar saja itu, dia nggak 100% nggak rata gitu. Pasti ada saat dimana keberuntungan menyertai dia. Misalnya contoh saya waktu itu pertama kali pakai naga Electronic Dragon ini, dan ya saya tebar-tebar saja gitu karena saya nggak tahu kan strateginya ya kan. Sampai saat ini barulah saya dapat gitu. Nah tebar-tebar ya
keberuntungan menyertai saya bisa meratakan base itu dengan tebar-tebar itu guys. Jadi kalian harus memikirkan itu ya, jadi jangan terlalu overprotective gitu, bahwa naga elektronik dragon ini nggak baik gitu untuk kita gunakan. Karena misalnya contoh orang-orang player misalnya hanya ada 10 orang ikut war dan 7 dari 10 itu pakai naga elektronik dragon, iya kan? Dan 3 orangnya sisa itu dia bebas, nggak pakai naga elektro atau pakai naga elektro, dia bebas. Tapi saya ambil case ini 3 orangnya itu tidak memakai naga elektro sama sekali ataupun tidak memakai naga sama sekali. Jadi dia pakai naga bukan naga, dia pakai troops darat gitu. Nah, walaupun 3 orang ini sudah meratakan base sesuai nomor urut ataupun penyerangannya yang kedua sudah rata, jadi 6 6 6 6, ya kan? Tapi itu nggak cukup untuk bisa dia menang gitu. Kalau dia 10 berarti cuma 6, cuma 3 ya kan. Jadi kalaupun dia mau ambil penyerangan keduanya itu, dia harus minta izin dulu, ya kan? Minta izin dulu kepada pemilik nomor urut yang akan kita serang sebagai penyerangan kedua kita, ataupun kita minta izin kepada pemimpin, wakil pemimpin atau wakil pemimpin. Kalau diberikan izin barulah kita bisa meratakan. Nah, itu bisa sempurna gitu. Tapi kalau hanya mengambil satu penyerangan gitu, jadi hanya 3 penyerangan 3 bintang gitu. Satu penyerangan itu 3 bintang, 3 6 9 hanya 9 bintang. Nah, sisanya itu siapa yang mau backup gitu sisanya? Ya tentu 7 orang ini. Syukur-syukur kalau 7 orang ini ada beberapa yang kasih yang 3 orang tadinya itu untuk memakai penyerangan keduanya gitu, untuk ambil nomor urutnya gitu. Entah karena dia rela gitu kasih ya, ambil aja, atau dia nggak mampu untuk menyerang base tersebut, jadi dia bilang, oh kamu ambil ini, saya ambil ya nomor lain aja gitu. Nah, case nya seperti itu. Jadi kalau nggak ada mereka bertujuh ini ya, warnya itu nggak akan dimenangkan oleh kita, atau tidak bisa dimenangkan oleh klan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan berpikir semua orang yang pakai naga elektro ini hama gitu ya kan. Kalian bisa berdebat dengan saya ya kan. Sehabis saya membuat video ini dan ada komentar-komentar, nanti kalian akan berkomentar di video live streaming saya di TikTok sekarang gitu. Ya kalau kalian nonton ini sudah selesai live streamingnya di TikTok. Tapi kalau kalian nonton ini, kalian bisa nonton di YouTube. Berarti kalau kalian nonton ini berarti kalian nontonnya di YouTube. Nah, kalian bisa komentar aja nanti di YouTube di video ini. Itu berdebat dan kenapa harus naga elektro dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang seputar naga elektro. Kenapa enggak pakai kombinasi pasukan yang lain gitu selain ini gitu. Memang benar, saya ada resep pasukan yang saya buat sendiri. Misalnya ini penguasa monolit. Penguasa monolit itu saya ambil dari sini, dari judo. Ya, saya belum coba sih. Baru ada Ghost Queen. Ghost Queen ini saya ambil dari YouTube gitu, tapi ada sedikit yang saya rubah-rubah lah. Baru ada menyala oborku. Nah, kalian lihat menyala oborku ada yang pakai seperti ini. Gak ada yang pakai kombinasi troops yang menyala oborku ini. Bisa kalian cek aja di video saya, sudah saya jelaskan tentang kombinasi pasukan menyala oborku ini. Ada pokoknya videonya, kalian cek aja di channel saya ini, lengkap, semua lengkap. Jadi apapun yang saya suka bahas di game maupun di dunia nyata ataupun konten-konten lainnya yang saya suka bahas, saya akan bahas lengkap pokoknya di channel saya ini, lengkap. Baru ini saya belum memberi nama, ini tentara 4 nanti aja, tapi bisa kalian lihat ini ya kan. Sini banyak, ini ada, kalian lihat ada golem meteor dan pensil pelempar. Kalian bayangkan orang gila mana yang mengkombinasikan pelempar pensil ini dengan golem meteor, karena sama-sama mereka adalah tanker sekaligus penyerang yang baik gitu. Tapi kalau untuk golem meteor ini dia lebih condong kepada tanker ya, menjadi tank gitu, menjadi tameng gitu untuk pasukan utama kita yang lain gitu. Kalau untuk pensil dia lebih condong kepada penyerangan ya, penyerangan atau support.
Untuk tanker dia ya masih boleh lah kalau tipis-tipis lah. Jadi seperti itu. Baru ini ada juga yang lain, bisa kalian lihat di bawah. Kalian lihat aja ini. Nah, ini penghancur udara ya, itu yang saya pakai sekarang. Nih yang saya pakai sekarang ini. Baru andalanku, kalian lihat andalanku ini ada akar dan pelempar pensil. Jadi ini kombinasi sebenarnya nanti saya akan bahas gitu yang andalanku ini. Nanti ada video yang berbeda gitu nanti aja. Mungkin habis video ini mungkin maybe atau nanti ada satu konten yang saya buat, saya rekomendasikan kepada kalian tentang komik Neko gitu ya kan. Tapi nanti aja setelah saya upload itu baru saya akan upload terkait yang kombinasi pasukan andalanku ini. Baru yang ini, yang di bawah ini, Tentara 8. Tentara 8 ini nanti saya akan buat, saya pakai pasukan ini guys. Pasukan yang Ruin Witch ini atau Nenek Puing ini. Tapi nanti aja, saya lagi getok dia guys. Lagi baraknya itu lagi digetok untuk membuka Nenek Puing ini. Jadi seperti itu ya. Jadi judulnya nanti video saya ini sebenarnya sudah ada di kepala, tapi nanti saya akan rubah karena ya sesuai kondisi video lah. Ya kan, supaya kalian baca judulnya dan kalian nonton videonya itu nggak clickbait. Jadi judul dan isi videonya itu sinkron, jadi nggak ada yang berbeda atau nggak ada pancingan atau segala macam itulah. Jadi dia murni benar ataupun sesuai gitu antara judul dan isi videonya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kalian bilang lagi bahwa wah naga elektro itu dia hama, naga elektro itu harus dimusnahkan dari Clash of Clans. Wah gila kalian. Selagi Supercell gitu tidak mengomentari terkait dengan naga elektro ini, mau dia hama atau sebagainya, ya fine-fine aja gitu kombinasi naga elektro ini. Jadi kalian tidak boleh menilai, hanya bisa menilai itu Supercell. Kalian hanya bisa beropini, tidak bisa mengambil kesimpulan akhir, tidak bisa menilai secara total, hanya bisa beropini ya kan, atau berpandangan atau berargumen dan sebagainya gitu. Jadi selagi Supercell nggak bilang dia hama atau sebagainya, ataupun Supercell misalnya dia bilang seperti pikiran kalian, wah dia hama nih, hapus aja nih naga elektro dari Supercell, ya itu barulah kita bilang wah dia ini hama. Sampai-sampai Supercell menghapusnya gitu ya kan. Tapi ini kan enggak, dia lebih, Supercell memberikan level-level baru gitu naga elektro ini. Sebelumnya kan dia hanya mentok-mentok sampai level 8, sekarang dia sudah mentok level 9, sudah level max gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi pandangan kalian itu harus dirubah ya kan. Jangan ya ikut-ikut orang gitu. Orang bilang A, kalian bilang A juga. Orang bilang B, kalian juga harus bilang B. Jadi jangan ikut-ikut pandangan orang. Kalian harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Jangan ikut-ikut orang gitu ya kan. Orang bilang, wah ini salah nih, wah ini benar nih, wah dia keliru nih, wah dia ajaran sesat nih, dia mengabarkan ajaran sesat, wah dia ini nabi palsu atau apalah gitulah, pokoknya gitulah. Jadi kita jangan langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang itu, tapi kita menerima dan membuktikan apakah benar, mencari kebenarannya ya kan. Apakah orang yang dibilangnya itu benar apa adanya seperti itu ataukah enggak gitu. Jangan menjadi fitnah di antara kita ya gitu ya. Dia bilang wah naga elektro ini hama, tapi ternyata sebagian besar clasher itu bilang wah dia nggak hama gitu. Itu kan akan menjadi fitnah buat kita ya kan, bahwa kita memfitnah naga elektro ini ya, walaupun dia hanya karakter di Clash of Clans ini, tapi kalau dia sebagai manusia atau makhluk hidup, dia akan merasa tersakiti ya kan. Karena wah saya nggak ngapain gitu, gak buat apa-apa gitu yang salah gitu, kok saya dibilang hama gitu ya. Kalian suka kalau kalian nggak ngapa-ngapain atau nggak ngerugin orang, tapi orang lain bilang kalian hama atau pengganggu atau tidak berguna atau sebagainya ya. Kalau orang lain itu pasti kita sakit hati ya kan. Tapi kalau orang rumah yang bilang
akan lebih sakit hati lagi kitanya gitu. Seperti itu ya, menilai itu jangan hanya satu sudut pandang saja. Kalian harus ya, apa ya yang bisa dikatakan, kalian harus cari tahu balik hal yang kalian dapatkan itu. Seperti itu ya. Sudah terlalu panjang yapping saya lanjut nyerang aja ya. Pokoknya singkatnya seperti itu. Kalian bisa debat tipis-tipis dengan saya di video live streaming saya kali ini di TikTok, ataupun nanti di replay di YouTube. Namanya tetap sama, nama channel YouTube-nya tetap sama dengan nama yang ada di TikTok saya ini. Bisa kalian cek ya. Oke, saya fokus dulu nyerang. Jadi ya seperti itu guys. Kasihan gitu kalian bilang naga elektro ini hama dan sebagainya. Dia kalau manusia asli atau makhluk yang ada di dunia nyata, dia sakit hati kalian bilang gitu. Jadi seperti itu ya. Jangan ambil kesimpulan kalau kalian tidak bisa menyimpulkan apakah itu benar atau salah. Wow. Ayo dong, bisa. Wah, cannonnya nggak kena akar dong. Aduh, nggak apa-apa deh. Bisa nih, bisa. Jadi seperti itu ya guys. Jadi pandai-pandailah dan bijak-bijaklah kalian untuk menarik kesimpulan. Oke, rata. Rata cuy. Jadi pasukan ini overpower guys, serius. Kalau ya kelemahannya itu di fireballnya. Kalau kalian bisa mengeksekusi dengan baik dan benar fireballnya di awal ataupun di akhir atau di pertengahan, ya base-nya akan rata dengan mudah gitu. Tapi ya kalau kalian nggak bisa mengontrol dengan baik fireball, dia melena, ya itu syukur-syukurlah itu bisa. Kalau enggak ya bintang 1. Oke, rata cuy, kita percepat aja. Gitu ya, teman-teman sekalian. Wah, di rekaman saya sudah 28 menitan. Hampir 29 menit, hampir setengah jam. Kalau di live streaming saya ini masih berapa ya? Masih, wah sudah setengah jam nih. Sudah 29, 45, 40-an detik. Jadi seperti itu ya guys. Jadi jangan kalian mengambil kesimpulan. Oh ya, jangan lupa ya, dukung kreator Bang Scott guys. Ya, kita dukung para konten kreator dari Indonesia. Kalau kalian mau dukung konten kreator yang lain silakan, tapi saya secara pribadi akan terus mendukung YouTuber Clash of Clans sejak 10 tahun yang lalu itu, yaitu Bang Scott. Jangan lupa kalian subscribe channelnya. Dia ada channel ya guys, channel YouTube. Kalian subscribe channelnya, bantu kembangin dia supaya menjadi kreator super Indonesia yang bisa mengharumkan nama bangsa gitu ya kan. Jadi dia ada prestasi gitu, memajukan Indonesia di kancah internasional ya kan, karena dia suaranya itu, suara Bang Scott itu kebanyakan hampir seluruh perkataannya itu didengar oleh Supercell. Jadi kalian jangan ragu untuk mendukungnya ya kan, ya guys. Jangan ragu untuk mendukungnya. Oke, kita buka peti aja. Mudah-mudahan bagus. Wow, langka. Apakah ini epic? Oh enggak. Gue pikir epic, ternyata enggak. Oke, dark elixir, gold. Ada satu guys. Yo, come on. Oke. Kita tekan di tengah ya. Oke.
Oh, nggak dapat. Wes lah. Ya seperti itu ya guys. Untuk global chat, saya ada global chat sendiri guys. Ini keren di jiwa ya guys. Untuk global chat saya, kalau kalian mau silakan nanti untuk deskripsi chat global chatnya saya nanti besok atau kapan gitu ya. Jadi nama chat global saya itu keren lupa ramai kan. Oke. Jadi seperti itu ya guys. Oke, kita coba pakai fitur pembalasan ini. Kita coba sekali ya dalam video ini. Waduh, ini ya. Coba deh. Kita fokus ambil yang mana ya? Monolit kah? Monolit nggak tahu sakit. Kita ambil ini aja. Jadi harus dari sini. Terus masuk dari sini dong. Iya ya. Harus masuk dari sini dia. Kita harus hilangin yang mana ya? Ini sama ini deh. Oke, dapat ya. Bagus. Mantap. Oke, masuk aja, lepas. Kita lepas ini aja deh, Dora Royalnya. Oke guys. Sebenarnya terlalu gampang sih base ini ya. Terlalu easy peasy lemon squeezy base ini. Base ini terlalu gampang, kita nggak perlu buang spell terlalu banyak. Oke, jadi naga elektro ini sangat berguna guys. Nanti di next konten saya akan coba pakai kombinasi pasukan ini di war klasik ataupun di CWL nanti ya. Jadi saksikan atau ditunggu aja. Kalau kalian mau menunggu atau mau support channel saya, bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika upload video baru kalian menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, ini rata ya. Kita swag 3 spell. Ya, jadi itu guys. Nanti pembuktian terakhir saya pakai di war, entah itu war klasik atau di CWL. Kalian nantikan aja videonya. Oke, apalagi yang mau saya ngomong ya. Oh ya, terkait dengan liga saya itu, sebenarnya saya sudah di liga elektro 32. Cuman saya turun menjadi naga gitu, liga naga 30, karena saya malas untuk tiap minggu harus memikir menyerang, karena saya lagi malas-malasnya gitu untuk buka COC ya. Kalau saya buka COC ya kalau nggak konten gitu ya kan, ya have fun aja gitu sambil menghabiskan waktu luang gitu ya kan. Jadi seperti itu, nanti aja deh, ada di satu momen saya akan rajin lagi main game Clash of Clans nya, tapi ada di satu momen saya akan suntuk gitu atau bosan gitu main Clash of Clans. Jadi saran saya nanti bisa gitu, kalian kalau suntuk gitu bermain COC atau bosan atau lagi nggak pengen main Clash of Clans, kalian jangan hapus gamenya, please. Jangan hapus game Clash of Clans itu di HP kalian. Kalian cukup biarin aja. Nanti kalau misalnya kalian gabut atau kalian ingin bermain game gitu tapi nggak tahu game apa, yang ringan, tidak memikirkan otak secara berlebihan ya, kalian lihat aplikasinya di game kalian, di HP kalian. Wah, Clash of Clans nih, game nostalgia. Kalian buka lagi. Kalau memang kalian buka dan ada kata memperbarui atau game Clash of Clans itu harus diperbarui di HP kalian, ya kalian perbarui lah. Dan setelah diperbarui, kalian buka lagi gamenya dan kalian bermain game Clash of Clans lagi, dan boom, selamat datang di nostalgia kenangan lama. Alay ya. Jadi seperti itu guys. Saya juga seperti itu. Saya sudah pernah 2 tahun saya hiatus main game ini. Tapi
di HP saya tidak uninstall atau tidak hapus aplikasi Clash of Clans. Saya tetap ada di HP, dan 2 tahun setelah itu saya lihat kembali gamenya, wah kenapa ini game Clash of Clans saya tidak hapus gitu. Dan ketika saya buka, boom, perbarui ya, saya perbarui dan saya bernostalgia lagi ya, dan sampai sekarang lah saya tetap buka-buka game Clash of Clans ya, walaupun hanya sehari sekali atau sehari atau seminggu sekali gitu ya. Sudah tidak rajin seperti dulu gitu, karena ya pikiran saya lagi kacau gitu. Nggak tahu kenapa ya, kacau karena kenapa nggak tahu. Mudah-mudahan kalian doakan, mudah-mudahan secepatnya kekacauan di otak saya ini bisa selesai masalahnya, dan saya bisa lagi lebih rajin-rajin upload konten tentang game Clash of Clans ini, dan saya bisa rajin lagi main game Clash of Clans ini ke depannya. Amin amin. Kalian doakan ya. Oke. Jadi karena saya sudah nggak tahu ngomong lagi, mungkin sekali aja deh kita nyerang, atau beberapa kali kita nyerang, tapi saya sudah tidak hari apapun. Tapi kalau ada yang di TikTok ini ada yang mau berkomentar atau memberikan masukan atau bertanya apapun ya silahkan, saya jawab. Tapi kalau nggak ada ya saya diam aja. Dan untuk yang replay di YouTube, ada kalian kan nonton itu replay ya kan, bukan secara langsung. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan gitu seputar saya ini, bisa kalian tanyakan aja, nanti saya jawab, ataupun saya jawab berupa atau video gitu. Jadi seperti itu ya. Oh ya, pasukan ini tidak harus bergantung pada clan castle ya. Tidak harus bergantung kalau ada clan castle. Kalau nggak ada clan castle pun bisa. Oke, kita akarin yang mana ya? Kita buka di sini. Oke. Kita akarin yang ini deh. Mereka langsung masuk ke dalam. Oke. Mantap ya. Kombinasi ini cukup marvelous. Oke, kita lihat apakah sesuai dengan harapan saya. Rata. Sudah pasti rata ya. Sudah pasti akan rata. Rata akan rata lagi syairnya, rata lagi base-nya, rata lagi base-nya. Ingat kombinasi elektronik dan fireball. Ingat lagi kombinasi troops elektronik dragon fireball. Wah, enak tuh kalau dibuatin lirik gitu, dibuatin lirik lagu soal kombinasi troops ini gitu. Gimana menurut kalian? Nanti aja deh, saya nanti akan buat konten gila itu. Saya akan buat lirik lagu tentang isinya tentang kombinasi pasukan ini. Nanti aja, saya cari waktu luang yang lumayan banyak, saya akan buat konten lagunya. Dan jangan bully saya kalau suara saya nanti kalian dengar itu apa, sumber atau gimana. Jadi jangan kalian bully saya ya. Jaga kalian bully, jangan bully. Aduh, oke. Kita nyerang lagi ya. Ini sudah 40 menitan ya. Kalau bisa 1 jam akan lanjut 1 jam, tapi kalau nggak bisa ya saya akhir saja. Saya hanya menunggu ketika kedua orang tua saya sudah pulang. Kalau saya langsung akhirin ya berarti kedua orang tua saya sudah pulang, karena kakak-kakak saya itulah, dan hanya saya yang pengangguran orang tua. Jadi saya bebas gitu mau ngomong apa di video saya yang akan saya buat itu.
Jadi seperti itu ya guys. Jadi saya itu bukan tidak rajin buat konten, saya itu kehalang pertama karena saya pengangguran, kuota saya itu juga terbatas. Kalau saya rajin upload ya kuota saya harus unlimited gitu, harus sebulan 3 kali gitu. Tapi karena saya masih pengangguran ya saya sebulan sekali gitu. Oke, kita coba yang ini ya. Nggak kena infernonya. Waduh, infernonya nggak kena coy. Infernonya nggak kena coy. Wah, nggak kena lagi itunya, spell towernya. Wah, mereka ke sana, kocak. Wah, mereka ke kanan. Aduh. Wah, nggak rata nih sih guys, karena kepecah gitu. Waduh, kocak. Baru aja dibilang pasukan ini marvelous. Kocak. Ya begitulah guys, jangan sombong ya. Sekali kalian sombong ya, langsung jatuh ke jurang yang terdalam. Tapi ya kita coba aja seberapa jauh sih bisa rata pada serangan kali ini. Dia nggak rata karena itu guys, dia naga elektronya. Kelemahannya itu salah satunya, dia nggak boleh kepencar kiri atau kanan, dia harus di satu titik biar kekuatannya maksimal. Kita aja deh. Jadi kelemahan pertamanya itu guys, nanti kelemahan berikutnya nanti saya katakan. Karena untuk apa gitu saya tutup ini kan, nggak guna. Kalau menghasilin duit ya nggak apa-apa lah saya simpan. Tapi ya karena ini nggak ngehasilin duit apa-apa ya saya katakan aja gitu ya kan. Ini saya tingkatin apa ya, ini aja kali ya. Tapi ini saya nggak pakai, ini sih yang saya pakai. Jadi coba deh kita pakai ini 17. Saya kan pakai mesin penggali ya kan. Jadi saya tingkatin mesin penggali aja deh ke level 5. Wah, yang lalu ini dia maksimalnya level 5, tapi sekarang karena pembaruan dia sudah naik ke level 6 untuk maksimalnya. Ya seperti itulah guys, game Clash of Clans tanpa kalian, tanpa support kalian ya, game ini akan mati seperti game-game supaya atau game-game lainnya gitu. Jadi seperti itu, jangan lupa terus support kami yang kreator baik itu sudah mendapatkan kode kreator ataupun masih merintis gitu ya, kalian dukung gitu biar kami semangat untuk buat kontennya, konten menghibur kah atau konten bermanfaat lah ya kan. Oke, itu udah sesuai ya, sesuai yang saya mau. Oke, atas sini. Oke, karena spell pembangkitnya itu hanya satu spell saja, jadi saya rasa ini hanya mendapatkan 2 bintang saja. Kelemahannya itu guys, kedua, dia spell pembangkit itu harus ada guys, walaupun nggak ada clan castle-nya, tapi semua spellnya itu harus ada, baik itu spell akar dan spell pembangkit. Kalau untuk pasukan di clan castle nggak apa-apa kalau nggak ada. Nah, dan juga jangan lupa mesin itu mesti ada, walaupun nggak ada isi troops di dalam clan castle, tapi dia harus ada, itu harus lengkap semuanya. Dan mesin dia harus lengkap.
untuk bisa memberi 100% kekuatan dari kombinasi pasukan ini. Jadi seperti itu guys. Jadi dia di sini cuma bisa dapat 2 bintang, ya 80% lebih dikit. Oke, kita lihat dia bisa menghasilkan berapa persenan lagi. 80%. Saya katakan kan lebih dikit 1%. Lebih dikit 1% ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting 2 bintang. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke. Shalalalala, shalalalalalalala, lalalalalalala, shalalalala, lalalalalalala. Gini aja deh. Habus iswadu mesti. Wah, kocak. Oke, sini aja deh. Lepasnya ini sini. Oke. Kocak, Grand Wardennya mati duluan. Waduh, apa enggak akan rata nih bang? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa bang? Mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak ya Tuhan. Amin. 1M secara cash. Amin. Marilah kita panjatkan doa bersama-sama supaya saya bisa mendapatkan cash 1 miliar rupiah. Mimpi lu bang, ya mimpi aja dulu ya kan, terwujudnya nanti ya terserah. Kocak lu bang. Serius nih, nggak ada yang komentar nih di TikTok, udah 50 menitan nggak ada yang kalian yang gabung gitu. Aduh, kalau 6 kalian ada di sini, coba dong kalian komentar di video YouTube saya. Ya, video ini juga gitu saya upload di YouTube nanti. Sini tadi kan 81 ya kan persen. Sekarang kita lihat dia bisa 82 atau malah di bawahnya. Ya kayaknya di bawahnya ya. Sudah ketebak gitu. Oke, kita percepat aja. Oke, untuk fitur-fitur yang ada yang diberikan Supercell untuk updatean Clash kali ini sudah saya bahas secara total gitu di video channel ini. Bisa kalian cek aja di sana, sudah lengkap gitu. Saya jelasin secara panjang lebar dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar konten tersebut, baik itu bang, saya belum mengerti soal perkataanmu soal di sini di bagian ini, bisa kalian tanyakan. Atau bang, fitur ini kok nggak sesuai ya bang, ini kok nggak ditambahin bang oleh Supercell bang. Wah gila lu ya bang. Ya dikit jangan banyak. Wih, kalian telah mencapai level 13. Oh ya guys, saya mau review singkat soal klan ini. Waktu lalu sih sudah lama, saya pernah masuk klan ini ya kan. Dia itu bisa kalian cek di live streaming saya, karena sudah beberapa konten tentang channel ini tentang klan ini. Dia itu pertama kali saya masuk itu level 9 guys, serius. Dan benderanya atau logo klannya bukan ini guys, logonya ini guys, level 9 ini guys, yang paling bawah ini. Dia itu apa ya, saya masuk apa ya, saya mau deskripsikan klan ini. Saya sudah deskripsikan klan ini gitu di video live streaming saya, coba kalian cek aja. Tapi klan ini
kayak unik aja gitu dari klien-klien lain. Karena 24 jam gitu, kalian bayangkan 24 jam klien ini tidak sepi gitu. Jadi kalau nggak 5 online, 20 online, atau 3 online, ataupun mentok-mentok 1 online. Jadi tidak pernah klien ini tidak aktif gitu sama sekali anggotanya. Paling tidak ada 1 tambah dengan saya, jadi ataupun kalau saya nggak aktif, itu setiap saya aktif itu online-nya itu ada 2, berarti saya dan ada 1 orang lagi ya kan. Dan jadi saya pernah mencoba gitu pagi subuh gitu, saya buka ada 2 online gitu ya. Saya pikir ya normal lah ya, baru pagi jam 10, baru siang jam 12, sore, baru malam, baru subuh lagi, tengah malam. Saya coba begitu, tetap saya buka Clash of Clans, online-nya 2, minimalnya itu dia harus ada 1 yang online selain saya ya. Dan dia kebanyakan itu mentoknya itu dia 20 online, karena di sini 29. Dulu itu saya masuk itu kliennya itu masih level 9. Dia online-nya itu ada bukan online, membernya itu ada 45 orang guys. Jadi online-nya itu dia 20 25 gitu. Tapi sekarang nggak tahu ya, sudah berkurang, sudah 29 anggota. Nggak tahu di kick atau keluar sendiri, nggak tahu. Tapi dia maksimalnya itu 25 gitu. Dan minimal atau mentok-mentoknya itu kalau nggak 1, 5 atau 6, seperti yang kalian lihat di sini 5 ya kan. Tadi ada sampai 6. Nah itu guys, saya bingung. Di klien ini ada botnya kah atau gimana guys? Jadi apakah orang di klien ini tidak pernah tidur gitu ya kan? Tidak pernah mengalami mimpi ya kan, mengistirahatkan badannya gitu ya kan. Tidak mengistirahatkan badannya gitu kan. Saya heran. Ataukah klien ini dikatakan klien hantu? Karena tidak pernah sepi. Tidak ada yang tidak aktif. Pasti ada aktif gitu, walau hanya 1 online, 2 dengan saya. Dan nggak tahu juga sih kenapa mereka ganti logo kliennya yang dari putih seperti ini ya kan, sampai level 10 ini tetap masih pakai putih, dan ada 1 kali itu dia pakai ganti logo yang kuning-kuning. Baru berikutnya dia naik level 11 masih sama, naik level 12 dia jadi warna ungu, atau mengikuti apa ya namanya, cincin atau sayap dari kristal itu ya, warna ungu, jadi dia pakai logonya itu warna ungu ya, nggak tahu lah, terserah leader lah maunya gimana. Dan lucunya klien ini nggak tahu ya, bisa kalian koreksi, klien ini klien Cina ya kalau nggak salah ya, klien Cina atau Korea, saya nggak tahu ya. Bisa klien, karena kalau bilang Jepang nggak mungkin deh Jepang tulisannya seperti ini. Bisa koreksi ya kalau saya salah, kayaknya ini Cina deh, soalnya saya pernah berkomunikasi dengan leadernya gitu. Mana leadernya? Nah ini, berkomunikasi langsung dengan dia di klien ini, dan dia pakai bahasa Cina gitu. Dan kenapa saya bisa tahu dia chat itu pakai bahasa Cina atau huruf Cina? Saya screenshot chattingan saya dengan dia, dan saya tanya ke AI. Apakah chattingan ini, apakah bahasa yang digunakan oleh orang ini itu dia pakai bahasa Cina? Dan AI tersebut mengatakan iya benar, bla bla bla, ada selanjutnya dalam penjelasan. Tapi secara kesimpulan dia pakai bahasa Cina. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa klien ini adalah klien Cina. Dan saya screenshot deskripsi kliennya, dan saya tanya lagi seperti itu. Dan ya, dia katakan, wah ini terjemahannya seperti ini. Saya lupa terjemahannya apa, tapi saya pernah jelasin deh di live streaming saya sebelumnya yang saya masuk kliennya itu masih level 9,
Saya keluar itu bukan keluar karena kemauan saya, karena di kick. Saya di kick dikeluarkan itu kliennya udah level 10. Kenapa saya di kick ya? Karena saya ada satu kali war gitu, dan kebanyakan member yang ikut war itu sekali itu akun saya gitu. Akun saya ada berapa ya? 6 gitu yang diikutkan, dan war itu ada 20 orang. Bukan 6 sih, akun saya yang diikutkan 10 deh kalau nggak salah. Jadi 20 orang, 20 orang war. Jadi 50%-nya itu akun saya, 50%-nya itu ya member di clan ini. Jadi saya pernah cerita deh di video live streamnya yang itu, bahwa saya tidak war bukan karena saya nggak mau war atau benci clan ini ya, karena saya lupa, karena waktu itu saya lagi berdoa di sana di kapel gitu kan. Saya kan agamanya agama Katolik. Dekat Tampusu, di Tampusu itu ada biara CSE, Putri Karmel, KTM dan sebagainya. Singkat cerita, saya berdoa di sana, sharing-sharing dengan frater CSE di sana. Dan setelah pulang, besoknya baru saya lihat klan. Wah, klannya kalah. Yang ini guys, kami itu waktu itu kalah melawan ini lawan Ceylon Titans ini. Ceylon Titans ini guys, kami kalah di situ. Dan setelah sebelum saya dikeluarkan, logonya diubah. Padahal saya sudah bilang loh, saya sudah bilang di video live streaming saya itu memang keteledoran gitu ya kan. Tapi karena ya masa sih hanya sekali aja gitu kalah dan langsung dikeluarkan. Dan itu kan biasanya anggota itu kalau sudah dikeluarkan oleh wakil pemimpin atau pemimpinnya atau seniornya itu udah nggak bisa masuk sebelum melewati 30 hari atau 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita tidak bisa masuk ke klan tersebut. Saya sudah buktikan gitu. Koreksi kalau saya salah. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye guys. See you the next video. Salam satu Neko. Ciao.